libur? Ya. Oke, sip. Berarti semangat baru, tahun baru, semester baru. Oke, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran di semester ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati dan akan kita laksanakan bersama-sama. Coba Bu Hanifah mau tanya, kenapa harus dibentuk kesepakatan kelas? Biar kelas makin kondusif. Apa Fasya? Biar kelas makin kondusif. Biar kelas makin kondusif. Betul anak-anak? Oke, good. Ada lagi? Pembelajaran lebih tertib. Betul. Bagaimana anak-anak? Ya, betul ya. Terima kasih Mbak Nila. Ada lagi? Ya, siapa ini namanya Mas? Mas Dimas. Oke, silakan Mas. Menumbuhkan karakter siswa. Good. Oke, bagus ya jawabannya. 3 siswa kelas 8C telah menjawab dengan baik. Aplaus untuk mereka berdua. Oke, nah sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa ya kesepakatan kelas yang bisa membuat kelas kita menjadi nyaman? Silakan, ada rancang kesepakatan kelas. Saya beri waktu 5 menit. Cukup 5 menit sudah, kita sudah merancang kesepakatan kelas yang Anda inginkan ya. Coba siapa yang mau usul kesepakatan kelas untuk kelas 8C agar lebih baik lagi? Ya, siapa? Tunjuk jari. Oke. Siapa ini Mbak? Mbak Naswa. Apa Mbak? Ya. Oke, mengambil barang orang lain harus minta izin sebelumnya. Jadi minta izin sebelum mengambil barang milik orang lain. Bagaimana anak-anak? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Silakan Mbak Naswa ditulis ke depan. Oke, good. Ya. Kemudian yang kedua, apakah selain meminta izin sebelum mengambil barang orang lain, ada yang mau usul? Tunjuk jari. Oke, silakan. Masuk ke kelas, mengucapkan salam dan minta izin di kelas. Siapa namanya Mbak? Mutiara. Oke, yang disampaikan Mbak Mutiara, sepakat anak-anak? Sepakat. Good. Silakan ditulis ke depan Mbak Mutiara. Sudah 2 kesepakatan kelas kita. Kemudian, apakah ada lagi yang mau usul? Yang ketiga, silakan. Mas siapa nih namanya? Mas Rashid. Silakan Mas Rashid. Menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Oke, menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Sepakat. Silakan Mas ditulis. Oke, sudah 3 kesepakatan yang kita buat. Ada lagi anak-anak? Saya Bu. Oke, silakan. Tidak makan Mas dan Vino. minum. Oke. Ya, Tidak makan dan minum saat KBM. tidak makan dan minum saat KBM. Bagaimana teman-teman? Ya, sepakat, setuju. Oke, bisa ditulis ya Mas? Oke, terima kasih Mas Vino.
Ada 4. Kita mau berapa ya kesepakatan kelas kita? Coba. Ada lagi yang mau membuat atau menyampaikan ide untuk menjadikan kesepakatan kelas? Oke, siapa ini, Mbak? Mbak Anista. Silakan. Menjaga ketenangan kelas. Kalau tidur semua, kira-kira tenang nggak kelas? Tapi bukan tidur ya, anak-anak? Ya. Oke. Bagaimana yang disampaikan Mbak Kalista? Menjaga ketenangan kelas? Oke, sepakat. Good. Silakan ditulis Mbak Kalista. Silahkan Mbak Kalista. Terima kasih Mbak Kalista. Teman-teman, ada 5 kesepakatan kelas. Ada yang mau usul lagi? Ya. Tidak menggunakan aksesoris berlebihan termasuk laki-laki. Tidak memakai aksesoris berlebihan, termasuk laki-laki. Kalau perempuan, boleh ya? Nggak boleh ya? Iya, sama ya. Laki-laki dan perempuan sama. Mbak siapa ini? Tidak. Mbak Dina. Oke, tidak memakai aksesoris berlebihan, termasuk laki-laki dan perempuan tentu saja ya. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Silakan ditulis. Terima kasih Mbak Dina. Oke. 6 kesepakatan kelas sudah ditulis teman-teman. Coba ada lagi yang mau menyampaikan ide untuk kesepakatan kelas kita? Bagaimana teman-teman? Cukup? Cukup. Oke. Sepakat ya? Kita punya 6 kesepakatan kelas untuk semester ini dan akan dilaksanakan mulai hari ini dan seterusnya. Ya anak-anak, silahkan Anda tulis untuk kesepakatan kelas ini. Oke teman-teman, sudah kalian tulis kesepakatan kelas kita? Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas ini kita dapat pembelajaran kita untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Yang sudah kalian sampaikan, bagaimana perasaanmu? Bagaimana harapanmu setelah ada kesepakatan kelas? Ayo anak-anak, siapa yang berani menyampaikan setelah ada kesepakatan kelas ini? Silakan. Mbak Nila mau maju? Oke, silakan disampaikan ke teman-temannya. Ini silakan. Kesepakatan kelas teman-teman tahu frekuensi bila teman melambatnya. Dengan ada kesepakatan kelas, teman-teman akan tahu
berperan. Wah. Menjadi latihan kalau nanti mau ngambil keputusan menjadi seorang pemimpin, ya, betul ya? Kalian berperan dalam menentukan keputusan kelas. Benar ya anak-anak? Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Oke, satu lagi ya, 3 saja ya. Mas Wisnu? Oh ya, silakan. Saya berharap kelas menjadi kondusif dan nyaman. Mas Wisnu berharap kelasnya menjadi kondusif dan nyaman. Kira-kira bisa nggak anak-anak? Bisa. Coba kita teriakkan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Yuk. Aku pasti bisa. Oke, aplaus untuk kalian semua. Demikian kesepakatan kita buat, mudah-mudahan menjadi awal langkah yang baik ya. Bu Hanifah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di kalian masing-masing. Terima kasih, saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk dalam acara pengimbasan budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sawit, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sawit. Perkenankanlah sebelum acara pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Dianawati SPDT dalam tugasnya untuk menyampaikan pemaparan budaya positif untuk tugas calon guru penggerak angkatan 7 tahun ini, Bapak Ibu. Yang pertama, susunan acara yang akan saya sampaikan adalah pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Dianawati. Kemudian yang ketiga, nanti penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Langsung saja Bapak Ibu, kita lanjut dengan acara yang kedua, yaitu pemaparan materi pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Dianawati, Sarjana Pendidikan Teknik. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Nur selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Saya berdiri saja nggih. Monggo. Oke. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sehat Bapak Ibu? Oke, masih tetap semangat nggih? Bapak Ibu, di sini yang akan saya sampaikan adalah pengimbasan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif di sekolah. Hanya saja di sini akan saya sampaikan bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui yang namanya 5 kebutuhan pokok manusia. Salah satunya di sini adalah makan minum. Oke ya. Di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah bertahan hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini ada kepentingan utama, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu mungkin setiap manusia punya jiwa kepemimpinan, meskipun itu memimpin dirinya sendiri, seperti mengatur waktu,
jujur dan sebagainya. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Bukan antar pasangan, ya, antar orang tua dan anak, tapi antar sesama teman. Jadi antar teman kita bukan kasih sayang berarti falling in love, ya, tetapi kasih sayang itu artinya saling membantu, saling saling membantu dalam hal positif. Kemudian diterima artinya tidak dimusuhi begitu ya, secara gampangnya seperti itu. Kemudian kesenangan, mungkin happy, healing seperti itu. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan pokok, salah satunya kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Nah, ini kebebasan yang bertanggung jawab tentu saja. Anak-anak atau kita sendiri ketika melanggar suatu aturan, biasanya ada dari sekian ini yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, untuk itu maka kita harus paham 5 kebutuhan pokok manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi mungkin ya anak-anak yang melakukan pelanggaran atau mungkin tidak sesuai dengan budaya positif, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pernah saya buat adalah seperti ini, Bapak Ibu. Saya membuat kesepakatan kelas di kelas 8C. Nah, kesepakatan ini disampaikan oleh siswa. Nah, ide kesepakatan yang dari siswa kemudian ditawarkan ke warga kelas, kemudian disepakati atau tidak. Nah, oke. Nah, ini yang sudah ditulis. Setiap kesepakatan ditulis ke depan. Nah, ini. Minta izin sebelum mengambil barang milik orang lain, masuk kelas, ucap salam dan seterusnya. Di sini ada, oke, ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif tersebut salah satunya kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Nah, apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas atau aturan sekolah, dapat menggunakan pendekatan yaitu yang dinamakan segitiga restitusi. Kapan kolaborasi mengajak siswa mencari solusi, bukan memberi sanksi. Karena siswa itu yang membutuhkan adalah solusi, bukan sanksi. Oke. Nah, segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh Bu Tia dan Bu Nur Haryani, ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menyadarkan anak, apakah yang kamu perbuat itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak. Kalau memang cocok dengan kesepakatan kelas, harusnya bagaimana, langkah selanjutnya bagaimana. Jadi kita memberi solusi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ya studi kasus. Ada suatu saat jam istirahat, ada kelas 9 ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu menstabilkan identitas. Guru menanyakan, ya. Guru menanyakan tentang kesalahan siswa. Salah, perbuatan yang kamu lakukan itu salah atau keliru, tidak sesuai dengan kesepakatan aturan sekolah, tidak. Kemudian validasi tindakan. Guru menanyakan apakah siswa itu melanggar kesepakatan kelas atau tidak. Kemudian kenapa kamu berbuat seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, action saya di segitiga restitusi. Nah, dia membuang sampah, dilempar begitu saja.
kemudian dia membuang sampah pada tempatnya. Dan tidak lupa kita memberi reward rakyat tameng ucapan terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah kembali kepada kesepakatan kita aturan sekolah. Iya. Mulanya adalah penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga diskusi dapat memposisikan siswa menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Boleh ada Bapak Ibu yang mau memberikan saran atau hal-hal yang harus kita lakukan di sekolah terkait dengan budaya positif? Supaya tidak di sekolah Bapak Ibu Bapak Ibu tidak bisa melakukan seperti itu bagus sekali. Oke, ini ada yang disampaikan Bu Kom bahwa Bapak Ibu guru juga melakukan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Kom, lebih bagus sekali. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo saran-saran kita kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di SKS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Hanifah Dianawati, sangat jelas, sangat gamblang. Semoga kita bisa menerapkannya secara kolaboratif bersama-sama. Dari yang sudah dipaparkan Ibu Hanifah Dianawati, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan budaya positif, kita harus tahu 5 kebutuhan pokok manusia terlebih dahulu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, ketika terjadi pelanggaran oleh siswa, dapat diatasi dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian dilanjut dengan langkah segitiga restitusi untuk membuat solusi agar anak tersebut termotivasi untuk menjadi lebih baik atau berkarakter lebih baik. Dan kita tutup acara kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sugeng konten nggih. Diva dan Kalista. Kamu tahu kenapa dipanggil Bu Hanifah ke sini? Enggak tahu. Kamu tahu itu apa? Iya. Apa kesalahanmu apa? Buang sampah sembarangan. Oke, sekarang diambil. Buang tempat sampah ya. Terima kasih Adifa. Sama-sama Bu. Bu Hanifah telah mengingatkan saya untuk membuat sampah pada diri. Dan selanjutnya saya akan mematuhi tata tertib sekolah. Terima kasih Adifa, sama-sama ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Oke?